perkenalkan, nama saya Nabila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Bagaimana pertolongan di air? Adapun kegiatan pertolongan atau penyelamatan serta cara pemindahan korban dari perairan seperti kolam, sungai, dan laut. Teknik dasar pertolongan di air. Yang pertama, langkah-langkah memberikan pertolongan. Yang kedua, teknik-teknik membawa korban kecelakaan di air. Dan yang ketiga, pertolongan kecelakaan dengan sistem resusitasi jantung dan paru atau CPR. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah memberi pertolongan. Yang pertama, loncat dengan kaki dahulu. Yang kedua, lari kemudian masuk air. Yang ketiga, terjun dekat jangkauan jauh. Dan yang terakhir, cara mendekati korban. Yang kedua, teknik-teknik membawa korban kecelakaan di air. Tahap pertama, melakukan renang upaya pertolongan dengan baik. Tahap kedua, memegang lengan dari depan. Tahap ketiga, memegang lengan dari belakang. Dan yang terakhir, memegang lengan korban dengan 2 orang penolong. Teknik selanjutnya, pertolongan kecelakaan dengan sistem resusitasi jantung dan paru atau CPR. Yang pertama, memeriksa apakah korban pingsan atau tidak. Hal ini dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, goyang atau pukul-pukul korban secara perlahan dan bertanyalah, apakah Anda tidak apa-apa? Yang kedua, jika tidak ada jawaban, segera lakukan langkah selanjutnya. Yang kedua, buka aliran udara. Untuk membuka aliran udara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, luruskan kepala dan naikkan dagu. Yang kedua, perhatikan, dengarkan dan rasakan nafasnya. Yang ketiga, jika tidak ada tanda-tanda pernapasan, lanjutkan pada langkah ketiga. Tahap ketiga, berikan 4 kali pernapasan secara cepat. Dalam memberikan napas, dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tutup hidungnya dan berikan 4 kali pernapasan. Yang kedua, jika udara tidak mau masuk, atur ulang kembali posisi korban hingga telentang sempurna tanpa ada ganjalan di bawah badannya. Luruskan kepalanya dan angkat dagunya. Lakukan lagi 2 langkah tersebut sampai udara bisa masuk. Tahap keempat, periksa denyut. Cara memeriksa denyut nadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksa denyut nadinya paling tidak 10 detik. Yang kedua, jika ada denyut tidak ada napas, lakukan segera pernapasan buatan. Yang ketiga, pernapasan buatan dilakukan dengan selang 2 kali nafas setiap 15 detik. Yang keempat, jika tidak ada denyut atau napas, lakukan ke langkah berikutnya. Tahap kelima, cari bagian tengah tulang dada dan tekan kedua tangan di atas dada. Tahap keenam, penekanan pada dada dan memberikan pernapasan buatan. Yang pertama, tekan lurus ke bawah dengan posisi siku lurus, tekan ke bawah 1-5 cm hingga 2 cm. Yang kedua, jika yang melakukan 1 orang, buat selangnya 15 kali tekanan dan 2 kali hembusan udara. Dan yang ketiga, jika melakukan 2 orang, buat selangnya 5 kali dan tekan dan 1 kali hembusan udara atau nafas. Penggunaan alat
bantu pertolongan. Penggunaan alat bantu pertolongan yang pertama, 1. Tali lintasan. Tali ini biasanya terdapat di rangkaian pelampung serta pembatas untuk pemisah daerah yang dangkal, serta dalam hal ini diperlakukan agar orang bisa membedakan mana daerah yang aman dan dangkal serta daerah yang lebih dalam. 2. Pelampung. Pelampung merupakan alat standar untuk pertolongan kegawat daruratan di air. Pelampung tersedia di pantai, kolam renang, atau berbagai tempat rekreasi lainnya. Yang ketiga, tali penolong. Tali penolong berbeda dengan tali lintasan. Manfaat tali ini adalah untuk menarik korban yang membutuhkan pertolongan. Umumnya tali ini memiliki panjang sekitar 30 hingga 40 kaki atau berkisar 9 meter hingga 12 meter. Yang keempat, tangga duduk. Tim penyelaman alat ini digunakan untuk mengawasi perenang. Umumnya alat ini tersedia di kolam renang, pantai, atau tempat rekreasi lainnya. Tangga duduk ini memiliki jarak 5 kaki hingga 6 kaki atau sekitar 1,5 meter atau 1,8 meter dari bibir pantai atau kolam renang. Yang kelima, ban pengaman. Ban ini berfungsi untuk menarik korban yang jaraknya cukup jauh dari tepi kolam renang atau tepi pantai. Jika jaraknya cukup jauh dari tepi, tim penyelamat harus mendatangi korban untuk membawa korban ke tempat yang lebih aman. Baiklah teman-teman, itulah sedikit materi penjelasan atau pembahasan dari presentasi ini. Selanjutnya, marilah kita simak dan saksikan video pertolongan orang tenggelam di dalam kolam renang. Jika mendengar orang meminta tolong, maka segeralah untuk menolong. Lakukan cara pertama menolong, langsung terjun ke kolam renang dan bawa korban ke tepi pinggir kolam. Lalu, persiapkan pasien posisi pada tempat yang keras dan datar. Siapkan lingkungan, pastikan 3A, aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Cara pertolongan kedua dengan alat bantu ban dan tali. Lalu tarik ke tepi kolam renang. Cek respon korban. Cek nadi dan pernapasan terletak di antara jakun dan otot leher. Sambil cek pernapasan dalam waktu 5-10 detik. Tentukan titik konferensi sepertiga setrum bagian bawah atau sejajar dengan puting susu. Lalu tekan konvensi irama yang teratur dan minimal instruksi hidung dengan keras. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 30 kali hitungan, diulang terus sampai 5 siklus. Jika masih tidak bernapas, lakukan siklus CPR. Terus untuk cek ulang nadi dan napas, lalu posisikan korban selama menunggu tenaga kesehatan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.